Kalau kita ngomongin pembangunan, apa sih yang langsung kebayang? Pasti gedung-gedung tinggi kan? Ekonomi yang meroket, jalan tol di mana-mana. Tapi, tunggu dulu. Apa benar cuma itu doang? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita mau coba bongkar pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sih sebenarnya arti kemajuan bagi sebuah bangsa? Oke, ini nih jantung permasalahannya. Selama puluhan tahun, produk domestik bruto atau PDB itu udah kayak dewa pengukur kesuksesan. Angkanya naik, negaranya dianggap maju. Kelihatannya simpel, tapi coba deh kita berhenti sejenak dan bertanya, emangnya angka-angka di laporan keuangan itu beneran cerminan dari kualitas hidup dan kebahagiaan warganya? Untuk bisa menjawab pertanyaan besar tadi, kita perlu mundur sedikit, melihat dari mana semua ini bermula. Yuk, kita mulai dengan definisi pembangunan yang paling kita kenal, pandangan tradisional yang selama ini membentuk cara dunia melihat kemajuan. Jadi, selama bertahun-tahun, rumusnya tuh begini. Pembangunan itu artinya negara harus lebih kaya. Titik. Ekonominya harus pindah, dari sawah ke pabrik, dari agraris ke industrialis. Fokusnya tunggal, genjot pertumbuhan. Simple, gampang diukur, dan ya, sangat-sangat materialistis. Tapi ternyata ceritanya nggak sesederhana itu. Seiring berjalannya waktu, para ekonom dan pemikir mulai ngerasa ada yang nggak beres. Kue ekonomi yang katanya makin besar, ternyata nggak selalu dibagi rata. Nah, disinilah definisi lama itu mulai kelihatan retak dan memicu pencarian metrik baru. Sebuah cara yang lebih baik untuk mengukur apa yang sebenarnya penting buat manusia. Coba deh lihat perjalanan di lini masa ini. Menarik banget. Di tahun 50-an, PDB adalah raja. Tapi masalahnya ini malah bikin ketimpangan makin menjadi-jadi. Terus, masuk tahun 90-an, PBB muncul dengan IPM. Seolah-olah bilang, tunggu dulu. Gimana soal sekolah dan rumah sakit? Itu kan kemajuan juga. Sampai puncaknya di tahun 2015, kita punya SDGs, sebuah visi yang super lengkap, mencakup iklim, keadilan, semuanya deh. Ini bukti nyata kalau cara pandang kita bergeser, dari yang tadinya cuma satu angka, jadi sebuah pandangan yang utuh. Dan ini bisa dibilang ini dia plot twist-nya. Jauh sebelum ada SDGs, di tahun 1974, seorang ekonom bernama Richard Easterlin nemuin sesuatu yang mengguncang dunia ekonomi. Paradoks Easterlin ini intinya bilang, setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, tambahan uang ternyata nggak otomatis bikin kita jadi lebih bahagia. Wow, ini kayak pukulan telak buat gagasan bahwa numpuk kekayaan adalah tujuan akhir dari pembangunan. Jadi, kalau PDB aja nggak cukup, bahkan IPM dan SDGs pun masih ada batasnya, mungkinkah kita dari awal udah salah sasaran? Ini membawa kita ke pemikiran yang lebih dalam lagi. Jangan-jangan, masalahnya bukan sekedar soal alat ukur, tapi soal paradigma, cara kita memandang dunia itu sendiri. Nah, pertanyaan ini bisa mengubah segalanya. Gimana kalau tujuan pembangunan itu bukan sekedar angka pertumbuhan, tapi sesuatu yang jauh lebih bernilai? Gimana kalau yang perlu kita perbaiki itu bukan cuma indikatornya, tapi justru fondasi cara kita berpikir yang perlu dirombak total? Dan slide ini dengan jelas banget menggambarkan jurang perbedaannya. Di satu sisi, ada paradigma konvensional yang seringnya sekuler, yang melihat ekonomi itu kayak mesin bebas nilai. Di sisi lain, ada paradigma Islam yang justru menolak pemisahan itu. Semua kegiatan ekonomi terikat erat dengan nilai-nilai fundamental. Fokusnya seimbang antara materi dan spiritual, dan panduannya pun jelas, Al-Quran dan hadis. Jadi bedanya itu bukan cuma di kulit, tapi sampai ke akar-akarnya. Nah, dari pandangan dunia yang terintegrasi dengan nilai inilah, lahir sebuah kerangka ekonomi yang punya pilar-pilar yang sangat khas. Mari kita bedah 4 fondasi utamanya. Ini bukan sekedar daftar aturan biasa ya. Anggap aja 4 pilar ini, Tauhid, Al-Adl, Ikhtiar, dan Fard itu seperti fondasi nilai yang menopang seluruh bangunan ekonomi, termasuk konsep pembangunan. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, Tauhid. Ini adalah ide yang kalau kita pikir radikal banget dibandingkan pemikiran konvensional. Konsep ini bilang bahwa semua yang ada di bumi ini, sumber daya alam, modal, bahkan bakat kita bukanlah milik kita sepenuhnya. Semuanya adalah titipan sebuah amanah. Ini langsung mengubah total peran kita, dari pemilik absolut menjadi seorang khalifah atau manajer yang ditugaskan untuk mengelola dengan bijak. Kedua, Al-Adl. Eits, ini bukan cuma keadilan di pengadilan ya, ini soal keseimbangan kosmik. Pembangunan itu gak boleh cuma memperkaya segelintir elit, manfaatnya harus sampai ke mereka yang paling membutuhkan. Dan yang gak kalah penting, prosesnya gak boleh merusak alam atau merugikan generasi mendatang. Ini adalah keadilan dalam arti yang sangat-sangat luas. Ketiga, ada ikhtiar. Nah, prinsip ini adalah antitesis dari kepasrahan buta. Manusia bukanlah pion pasif dalam takdir. Kita dianugerahi akal dan kebebasan memilih, yang berarti kita punya tanggung jawab untuk berusaha, berinovasi, dan secara aktif membentuk nasib kita.
Jadi pembangunan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit, tapi hasil dari usaha dan pilihan sadar kita. Dan yang terakhir, fard atau tanggung jawab. Ini ibarat perekat yang mengikat 3 prinsip lainnya. Setiap pilihan dan usaha kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini membingkai pembangunan bukan sebagai ajang kompetisi individu, tapi sebagai sebuah tugas kolektif, sebuah proyek bersama untuk menciptakan kebaikan bagi semua. Oke, kita sudah punya 4 pilar fondasinya yang kuat. Pertanyaan selanjutnya, bangunan seperti apa sih yang ingin kita dirikan di atasnya? Apa tujuan akhir dari semua ini? Jadi, poin krusialnya ada di sini. Tujuan tertinggi dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pembangunan, adalah untuk mencapai apa yang disebut maqasid syariah. Lupakan sejenak angka PDB atau jumlah jalan tol. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia yang sejati dan holistik. Dan inilah kelima tujuan inti itu. Pembangunan yang berhasil dalam kerangka ini adalah yang mampu melindungi keyakinan, menjaga setiap jiwa, mengembangkan akal lewat pendidikan, memelihara institusi keluarga, dan melindungi harta secara adil. Nah, perhatikan baik-baik, perlindungan harta ada di daftar ini, tapi ia hanya salah satu dari 5, bukan satu-satunya tujuan. Inilah kerangka kesejahteraan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan wawasan yang baru. Definisi sukses yang kita pilih akan benar-benar menentukan kebijakan yang kita buat dan dunia yang akan kita wariskan. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi seberapa kaya kita bisa menjadi, tapi lebih ke dunia seperti apa yang sebetulnya ingin kita bangun bersama. Itulah yang perlu kita renungkan.